Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang udah simak video aku sebelum-sebelumnya. Dan semoga video yang aku buat itu bisa ngebantu teman-teman walaupun sedikit. Dan aku doain semoga teman-teman bisa segera bebas dari gejala was-was setan ini. Di video kali ini aku pengen cerita aja tentang hikmah-hikmah apa aja sih yang aku dapat selama aku terkena was-was ini. Dan lucunya teman-teman, ternyata hikmah-hikmah ini baru aku sadari itu jauh setelah aku sembuh. Jadi ketika aku terkena was-was itu aku tuh nggak ngeh kalau ternyata ada hikmahnya. Karena mungkin pikiran aku terlalu terlalu kalut juga. Jadi kayak susah gitu buat mikir jernih saat itu. Dan ketika aku udah sembuh tuh kalau misalkan aku inget-inget pas hari-hari aku berkutat dengan gejala was-was, aku jadi kayak ngerasa bersyukur banget gitu kalau aku udah pernah ngelewatin itu semua. Dan alhamdulillah ternyata hikmahnya itu banyak banget. Nah, hikmah yang pertama yang aku alami ini adalah aku tuh lebih kenal Islam ya teman-teman. Jadi setelah aku terkena was-was ini aku jadi jauh mengenal Islam. Karena sebelumnya itu bisa dibilang aku nggak terlalu dekat dengan agama ya. Karena ya seperti aku bilang ya di video aku waktu aku terkena was-was dulu. Kalau sebelumnya itu aku mungkin dalam ibadahnya kurang banget. Artinya malah bisa dibilang aku dulu jauh banget dari Islam, dari agama ya. Ya artinya aku rajin sholat kalau misalkan aku lagi ada butuhnya aja atau lagi ada perlunya baru rajin rajin sholat gitu. Dan kebenaran waktu itu lagi tahun 2010 itu aku terkena was-wasnya itu pas masa-masa aku lagi rajin ibadah. Jadi mungkin itu cara Allah buat bisa manggil aku buat lebih taat lagi mungkin ya. Was-was pertama kan waktu itu aku kena was-was bersuci ya. Jadi pas was-was bersuci ini aku tuh nggak tahu sebelumnya kalau misalkan wudhu itu ataupun bersuci itu atau misalkan mandi wajib ya mandi junub itu ternyata ada aturan-aturannya. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata kayak dalam penggunaan air sendiri, penggunaan air itu sebenarnya nggak boleh boros. Dan ternyata di Islam itu dibahas ternyata cukupnya berbanding terbalik gitu kalau kita misalkan kena was-was. Karena kan kalau kena was-was dalam bersuci misalnya itu kan waktu itu aku alamin boros air banget ya. Kayak misalkan kalau lagi mandi junub aja misalkan, itu aku bisa sampai 4 atau 5 ember. Dan itu 5 embernya itu ember yang besar. Bukan ember kecil yang buat cucian itu ya, tapi yang ember bener-bener besar. Jadi kebayang gitu, kayaknya satu toren itu udah habis sama aku sendiri aja. Dan aku tuh sering kena protes waktu itu, karena ya tadi aku bilang aku bolos air. Kayaknya tuh satu toren itu buat aku sendiri doang. Jadi setelah aku mandi itu biasanya itu yang orang rumah itu nggak kebagian. Misalkan kayak ibu misalkan mau nyuci kok airnya tinggal dikit. Kok harus nungguin penuh dulu torennya. Dan itu sering banget kejadian saat itu. Dan ternyata pas aku kena was-was itu aku baca kayak aturannya wudhu itu harus gimana. Takaran airnya itu kayak gimana. Dan ternyata aku baru tahu kalau ternyata nggak boleh boros. Tapi ya karena waktu itu aku kena was-was, jadi walaupun aturan itu udah aku baca, cuma aku nggak yakini. Nah ini juga hikmahnya, jadi nggak diyakinin gitu. Lebih aja gitu, lebih nurut ke pikiran-pikiran was-wasnya buat kayak ngulang-ngulang-ngulang sampai akhirnya boros. Nah itu hikmah yang pertama teman-teman. Hikmah yang kedua itu adalah untuk pertama kalinya banget waktu itu dalam hidup, aku baca terjemahan Al-Quran secara keseluruhan. Karena sebelumnya itu aku benar-benar nggak bisa ngaji teman-teman. Jadi aku belajar ngaji itu yang pas waktu terkena was-was itu. Belajar ngaji yang sampai bener-bener huruf-hurufnya. Bahkan waktu sekolah juga aku sama sekali nggak bisa ngaji, teman-teman. Ini maaf ya bukan kayak ngumbar aib, cuma aku pengen mudah-mudahan ada pembelajarannya dari situ dan teman-teman bisa ngambil hikmahnya juga dari cerita aku. Karena balik lagi ya teman-teman, jadi jauh sebelum aku kena was-was itu, sebenarnya aku itu termasuk orang yang mungkin bebas ya pemikirannya itu. Dan aku nggak terlalu kenal Islam, malah aku belajar agama-agama lain juga saat itu. Jadi pas kena was-was ini mau nggak mau aku belajar Islam lagi secara kayak detail-detailnya, bukan detailnya sih mungkin kayak aturan-aturannya. Ya contohnya dalam berwudu tadi ataupun dalam ibadah lainnya. Nah, pas aku terkena was-was bacaan sholat, itu kan aku mau nggak mau harus harus kayak tahu nih ini tuh huruf Arabnya itu kayak gimana dan cara bacanya itu kayak gimana. Dan aku jadi belajar lagi ternyata teman-teman pas waktu aku terkena was-was bacaan sholat. Karena waktu itu kan aku juga masih belum hijrah juga ya, jadi belum terlalu kenal Islam dan ibadahnya juga masih jarang-jarang banget.
Dan sekalinya waktu itu aku baca kayak terjemahan Al-Quran, itu tuh selalu serem teman-teman pas waktu aku belum hijrah. Pas aku baca itu kayaknya kok serem banget ya, kok Islam ini kayak kejam sekali dan menyulitkan gitu. Karena pas baca terjemahan itu ya kalau nggak tentang neraka ataupun tentang hukuman-hukuman lain gitu. Jadi aku mikirnya ini, wah ini Islam kok serem banget. Itu saat waktu aku belum belajar Islam. Nah pas aku terkena was-was bacaan surat tadi, ternyata aku baca terjemahan Al-Quran itu secara dari awal sampai akhir. Dan ternyata lengkap banget gitu, ada kisah-kisah, ada hukum, ada hukuman juga kan. Dan di situ aku baru mikir kalau ternyata, wah ternyata pikiran aku tuh selama ini sempit banget tentang Islam. Saat itu sih kayak gitu ya teman-teman. Aku jadi hikmah yang kedua itu adalah aku jadi tahu terjemahan Al-Quran secara keseluruhan. Yang malah bikin aku berubah pandangannya tentang Islam. Bahwa ternyata Islam itu mempermudah umatnya banget teman-teman. Nah yang ketiga, yang paling krusial sih sebenarnya teman-teman, ini adalah tentang keyakinan. Apalagi adalah pada masa-masa aku waktu kena was-was akidah ya. Karena pas was-was akidah ini kan kayak kita itu mempertanyakan Tuhan itu di mana, Allah itu di mana. Terus kayak mempertanyakan agama lain juga. Nah itu aku jadi ingat banget teman-teman. Jadi sebelum aku terkena was-was juga aku kan seneng banget ya dengan pemahaman-pemahaman di luar agama Islam. Dan aku seneng belajarnya. Tapi pas terkena was-was akidah ini itu kayak tamparan banget buat aku buat kayak apakah aku ini bakal tetap meyakini Islam atau enggak. Was-was akidah ini juga kayak bikin aku itu flashback pas masa-masa aku terkena was-was awal-awal. Karena waktu di awal-awal was-was itu aku juga bukan cuma dalam was-was berwudu ya, cuma ada kayak gejala-gejala lain di luar ibadah. Kayak misalnya kayak mau tidur itu aku ngecek kompor berkali-kali ataupun ngecek pintu berkali-kali. Ini lebih ke OCD ya teman-teman, dan ini tuh aku alamin berbarengan dengan was-was setan juga. Nah dari yang tadi itu yang kayak ngecek kompor, ngecek pintu, itu tuh kayak secara nggak langsung ngajarin aku buat yakin gitu. Karena kita kan ngelihat nih misalkan kompor itu udah mati, tapi ada pemikiran di hati, ada lintasan di hati itu yang bilang kayak kompor ini tuh gak mati gitu. Misalkan nanti bakal meledak ataupun pokoknya yang kayak ngebisik-bisikin ketakutan gitu. Padahal kita secara jelas melihat bahwa kompor itu udah mati, pintu itu udah terkunci. Nah dari situ aja itu kayak kayak ngetes gitu, kayak ngebuktiin kalau kita itu harus yakin dengan apa yang kita yakini gitu, bukan nurutin pemikiran-pemikiran, bisikan-bisikan yang membisikkan keraguan-raguan. Analoginya kurang lebihnya kayak gitu. Was-was akidah ini tuh kayak bener-bener ngajarin aku buat yakin lagi ya akan Islam, akan Allah, dan akan kebesarannya juga kan. Jadi kan sebelumnya itu dulunya itu waktu sebelum zaman belum kena was-was itu kan aku termasuk orang yang ragu-ragu juga kan, kayak misalkan dalam berdoa juga apalagi gitu. Walaupun saat itu misalkan aku ada masa-masanya lagi rajin ibadah, itu belum tentu aku kayak yakin akan doa aku. Dan waktu aku terkena was-was akidah ini waktu itu aku kayak coba ngetes gitu. Jadi ada satu doa yang waktu itu aku fokusin kayak mudah-mudahan Allah itu ngabulin doa aku yang ini, dan ternyata dikabul sama Allah. Dan dari situ aku langsung inget gitu ya, saat itu juga aku langsung inget, langsung flashback ke belakang, ternyata banyak banget doa-doa aku tuh yang udah dikabulin sama Allah tanpa aku sadari, bahkan pada masa-masa sebelum aku terkena was-was ataupun masa-masa sebelum aku belajar hijrah teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, itu adalah hikmah-hikmah yang aku dapat semenjak aku kena was-was ya, yang aku tangkap secara keseluruhan bahwa ternyata gejala was-was setan ini bikin aku lebih mengenal Islam dan mengejarkan aku buat kembali gitu ke ajaran Islam ini. Setelah sebelumnya itu aku kayak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran lain dan pemahaman-pemahaman lain ya. Karena waktu itu aku juga masih muda banget, masih awal-awal kuliah juga. Dan ternyata pengalaman aku waktu kena was-was itu malah membuat aku lebih kenal dengan agama aku sendiri yang harusnya aku pelajari dari kecil, yang harusnya lebih aku pegang sebenarnya.
yang harusnya jadi pegangan aku dalam hidup sebenarnya. Dan teman-teman, hikmah-hikmah ini itu aku baru ngerasa sadarnya itu pas jauh setelah aku sembuh teman-teman. Jadi kalau aku flashback lagi, itu kayak inget aja gitu. Jadi, oh waktu itu aku terkena was-was ini, ternyata aku jadi tahu ini. Oh ternyata aku kena was-was ini, aku jadi tahu itu. Dan itu benar-benar kayak bikin aku terharu ya. Dan karena waktu itu aku masih terkena was-was ya, aku tuh jadi kayak nggak sadar kalau ternyata apa yang aku alami ini ada hikmahnya. Ya karena aku terkena was-was kan mikir jernih juga jadi susah ya. Jadi sulit untuk berpikir jernih, untuk kayak berpikir sehat itu susah banget kalau kita waktu itu terkena was-was. Nah teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat teman-teman yang masih struggle di luar sana sama gejala was-was setan ini. Semoga bisa segera diangkat sama Allah. Dan aku juga ngajak banget nih, aku ngajak ke teman-teman buat kembaliin lagi semuanya ini ke Allah, dan pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Mungkin teman-teman cuma perlu waktu buat kayak berpikir jernih ataupun merenung kira-kira apa aja sih hikmah yang udah teman-teman dapat selama teman-teman kena was-was ini. Dan mudah-mudahan Allah bisa segera angkat gejala was-was itu dari teman-teman semua. Makasih teman-teman udah simak video aku, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video aku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.